Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kasus-kasus konseling pada lansia. Oke, adapun beberapa yang akan kita bahas di sini ada yang pertama definisi lansia, lalu ada pendekatan konseling lansia, terus konsep dan layanan konseling, prinsip konseling lansia, kasus-kasus, dan kasus-kasus konseling lansia. Oke, yang pertama, definisi lansia. Lansia itu merupakan suatu tahap terakhir dari proses perkembangan manusia. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia sendiri, itu menetapkan bahwasanya seseorang dikatakan lansia atau lanjut usia apabila berusia 65 tahun ke atas. Nah, pada masa ini terjadi suatu proses penuaan yang mengakibatkan terjadinya berbagai penurunan baik itu secara fisik maupun psikis. Disclaimer dulu bahwasanya lansia ini tidak semua orang bisa merasakannya. Oke. Lalu yang kemudian ada karakteristik lansia. Nah, yang pertama, seseorang yang mengalami penurunan atau kemunduran baik fisik maupun psikis. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwasannya seorang lansia atau seorang yang lanjut usia ini biasanya mengalami berbagai penurunan. Salah satunya adalah kemunduran atau penurunan baik itu dari segi fisik maupun psikis. Fisiknya seperti apa? Semisalnya tadi yang dahulunya kuat menjadi sedikit lemah sekarang. Jadi tenaganya mungkin tidak sekuat ketika masih muda. Yang kedua ada psikis juga. Nah, lalu selanjutnya karakteristik yang lain itu memiliki status sosial yang rendah atau memiliki kelompok yang minoritas. Selanjutnya adalah terjadi penyesuaian yang tidak baik atau buruk pada lansia. Dan selanjutnya ada membutuhkan perubahan peran. Oke, selanjutnya adalah perkembangan lansia. Jadi lansia ini terbagi menjadi beberapa perkembangan. Yang pertama itu perkembangan fisik. Nah, menurut Panji dalam konseling logoterapi bagi lansia 2022, itu menyebutkan bahwasanya penuaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penuaan primer atau primary aging dan penuaan sekunder atau secondary aging. Nah, penuaan primer pada seseorang akan ditandai itu dengan terjadinya pelemahan dan penurunan alamiah. Sementara pada penuaan sekunder itu terjadi proses penuaan karena adanya faktor-faktor eksternal seperti lingkungan ataupun perilaku. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. David Wessler itu menyebutkan bahwa pada lansia atau orang yang lanjut usia itu terjadi proses penurunan dan akan mengakibatkan pada kemunduran kemampuan mentalnya. Hampir sebagian besar hasil penelitian itu menunjukkan bahwasanya seseorang yang telah mencapai usia 45 sampai dengan 55 tahun itu akan mengalami regresi atau penurunan. Di mana penurunan ini terjadi, itu baik secara intelektual akan sangat mempengaruhi batasan memori tertentu dan daya ingat lansia. Lalu kemunduran ini juga dapat ditandai dengan terjadinya gangguan memori, perubahan persepsi, masalah dalam berkomunikasi, penurunan fokus perhatian, dan hambatan dalam melaksanakan tugas harian. Selanjutnya adalah perkembangan sosio-emosional. Nah, memasuki masa tua, banyak lansia yang kurang siap dalam menghadapi maupun menyikapi segala perubahan yang terjadi. Sehingga seringkali atau tidak jarang lansia itu melepas sendiri partisipasi sosial mereka. Meskipun pelepasan tersebut sebenarnya dilakukan secara terpaksa. Hal ini tuh seringkali mengakibatkan lansia itu sulit untuk menyesuaikan diri dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dengan hal itu lahirlah perasaan tersisih, perasaan kesepian, perasaan tidak dibutuhkan lagi, dan lain sebagainya. Nah, lalu
itu ada perkembangan secara spiritual. Sentrok itu dalam Patriana dan Muhammad 2019 menyebutkan bahwasanya lansia yang lebih dekat dengan agama memiliki tingkat lebih tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri, dan juga optimisme. Nah, kebutuhan beragama atau spiritual ini memiliki peran yang sangat besar untuk memberikan rasa ketenangan batin terlebih untuk para lansia. Oke, selanjutnya itu ada definisi konseling. Nah, konseling sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu to counsel yang memiliki arti menasihati. Sementara menurut John, dalam Baharudin 2021 itu menyebutkan bahwasanya konseling itu is a process of helping people with their trouble yang dapat diartikan bahwasanya seseorang konseling merupakan suatu tindakan atau proses membantu seseorang yang sedang menghadapi suatu permasalahan. Nah, dalam psikologi sendiri, itu konseling merupakan suatu tindakan atau proses membantu seseorang yang sedang menghadapi suatu permasalahan. Nah, di sini itu proses interaktif yang dilakukan antara seorang konselor atau terapis dengan klien atau individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk membantu klien dalam memahami, mengatasi, atau memberikan solusi atas permasalahan psikologi yang dialami oleh si klien ini. Lalu selanjutnya itu ada jenis konseling. Nah, menurut Baharudin 2020 itu ada beberapa jenis konseling. Yang pertama ada bimbingan konseling karir. Nah, di mana bimbingan konseling karir ini merupakan bimbingan mengenai pemahaman untuk mengenal diri dalam memahami potensi mental yang belum siap untuk bersaing. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu adanya konseling karir. Lalu ada juga bimbingan konseling keluarga. Nah, jika pada konseling individu biasanya hanya fokus pada diri pribadi individu dan permasalahan yang dihadapinya, maka konseling keluarga justru lebih fokus pada sistem keluarga. Lalu ada bimbingan konseling lansia, di mana di masa tua tuh mereka biasanya sangat membutuhkan perhatian dan sangat tidak ingin untuk diabaikan. Lansia seringkali meminta atau menuntut pada sekitarnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Maka dengan itu, bimbingan dan konseling dengan menggunakan pendekatan yang tepat menjadi salah satu cara yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan orang sekitar untuk membantu lansia memperoleh tujuan hidup mereka. Lalu ada konseling pekerjaan. Nah, dalam konseling pekerjaan, konselor itu memiliki kewajiban untuk melakukan konseling yang memenuhi standar. Seorang konselor pekerja harus memiliki kemampuan memberikan tes kerja dan melakukan interpretasi hasilnya dalam sistem kompetensi untuk mereka yang belum bekerja. Nah, lalu di sini ada teknik umum konseling. Yang pertama itu ada perilaku attending. Perilaku attending ini biasanya dikenal juga dengan perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup berbagai komponen seperti seorang konselor dengan konseling itu melakukan kontak mata, lalu terjadi bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Yang kedua itu ada empati, di mana empati ini merupakan suatu kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan berpikir bersama klien dengan bukan untuk atau tentang klien. Jadi pada empati ini di mana kemampuan seorang konselor itu bisa juga merasakan apa yang dirasakan oleh seorang klien. Lalu yang ketiga ada refleksi. Refleksi sendiri merupakan suatu bentuk tindakan memantulkan kembali kepada klien mengenai perasaannya, pikiran, dan pengalamannya sebagai hasil dari pengamatan terhadap perilaku verbal perilaku verbal maupun non-verbal klien. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam konseling lansia. Nah, yang pertama itu ada pendekatan terapi kognitif perilaku atau yang disebut kognitif behavioral therapy atau CBT. Nah, CBT ini merupakan salah satu pendekatan konseling yang seringkali digunakan pada lansia. CBT ini berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak baik dari lansia. Pada lansia CBT, biasanya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seperti depresi, kecemasan, atau isolasi sosial dengan mengidentifikasi dan melakukan pengubahan pola pikir negatif dan juga melakukan pengembangan serta keterampilan adaptasi yang lebih baik. Nah, yang kedua ini ada pendekatan terapi reminiscence. Pada terapi ini melibatkan memori atau peningkatan tentang suatu pengalaman-pengalaman masa lalu para lansia. Nah, pengalaman ini akan sangat membantu lansia untuk mengatasi segala macam bentuk perasaan negatif seperti kesepian dan isolasi sosial serta dapat meningkatkan perasaan-perasaan koneksi dengan masa lalu mereka. Dengan menggunakan terapi ini akan dapat membantu lansia dalam meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidupnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendekatan terapi keluarga. Nah, pendekatan menggunakan terapi keluarga adalah melibatkan anggota keluarga para lansia dalam proses konseling. Hal ini sangat membantu untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah keluarga yang mungkin saja telah mempengaruhi kesejahteraan lansia. Dengan melibatkan keluarga ini, maka akan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan terapi dukungan sosial, di mana pendekatan ini berfokus pada peningkatan dukungan sosial kepada lansia. Lansia ini seringkali dihadapkan pada resiko isolasi sosial. Dengan terapi dukungan sosial, maka akan sangat membantu mereka dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada pendekatan dengan terapi psikoedukasi. Pendekatan dengan menggunakan terapi psikoedukasi adalah salah satu terapi yang melibatkan penyediaan informasi dan pendidikan kepada lansia dan keluarga tentang suatu permasalahan mental yang mungkin saja mereka sedang hadapi. Dengan adanya psikoedukasi ini, tentunya akan membantu lansia dalam memahami serta mengelola berbagai gejala, serta dapat mengurangi stigma terkait dengan masalah-masalah kesehatan mental. Nah, selanjutnya juga ada pendekatan terapi aktivitas dan olahraga. Terapi dengan menggunakan olahraga dan aktivitas fisik ini dapat memberikan dampak yang baik pada kesehatan mental orang lain, terutama pada lansia. Pada pendekatan ini biasanya mencakup peningkatan aktivitas fisik lansia agar dapat meningkatkan mood, mengurangi rasa stres, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, ini ada pendekatan terapi spiritual. Terapi spiritual ini adalah salah satu bentuk terapi yang dapat membantu seorang lansia untuk menjalani masa tua dengan makna dan tujuan. Hal ini akan melibatkan eksplorasi nilai-nilai dan keyakinan spiritual yang mungkin saja merupakan sumber dukungan dan ketenangan bagi mereka para lansia. Nah, tentunya ada konsep layanan dan bimbingan konseling pada lansia. Yang pertama, ini memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses penuaan. Di sini, seorang konselor hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni mengenai proses penuaan, termasuk adanya perubahan fisik dan psikologis yang sangat umum terjadi pada lansia. Nah, untuk hal ini yang akan membantu seorang konselor untuk memberikan dukungan yang lebih efektif. Nah, untuk yang kedua ini, melakukan pendekatan individualis. Seorang lansia merupakan individu yang sangat unik. Hal ini karena pengalaman dan juga tantangan hidup yang mereka hadapi itu berbeda-beda. Di sini, seorang konselor sangat perlu untuk melakukan pendekatan yang individualistik, dapat memahami segala kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan hidup mereka masing-masing.
Nah, yang ketiga ini ada fokus pada kualitas hidup. Pada layanan konseling untuk lansia seringkali berfokus kepada peningkatan kualitas hidup lansia. Hal ini dapat membantu lansia untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, baik masalah emosional seperti depresi, kecemasan, kesepian, atau dapat juga membantu lansia untuk menemukan cara agar mereka ini tetap aktif dan dapat terlibat dalam berbagai jenis kegiatan sosial seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada dukungan dari pihak keluarga. Seorang konselor ketika melakukan pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya berinteraksi dengan klien lansia, namun juga perlu berinteraksi dengan pihak keluarganya atau orang-orang terdekat yang mengurusnya. Menurut hasil dari beberapa penelitian, keluarga memiliki peran penting dalam melakukan perawatan terhadap lansia, karena lansia memerlukan dukungan untuk mengatasi berbagai perasaan atau emosi lainnya. Nah, yang kelima ini dapat melakukan peningkatan keterampilan penanganan stres. Keterampilan penanganan stres ini merupakan salah satu hal yang penting dari layanan konseling kepada lansia. Seorang konselor dapat mengajarkan atau membimbing lansia untuk belajar bagaimana cara mengatasi stres dan belajar dalam pengelolaan emosi seperti itu. Lalu selanjutnya ada melakukan pemantauan kesehatan mental. Seorang konselor ini melakukan pemantauan tanda-tanda depresi, kecemasan, atau berbagai permasalahan mental lainnya yang mungkin saja bisa muncul, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini menjunjung kode etik. Pegangan seorang konselor harus berpegang teguh pada aturan atau etika-etika profesional yang ketat untuk memberikan layanan kepada lansia. Hal ini termasuk ke dalam penjagaan privasi dan keamanan informasi klien, serta untuk dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan ini sudah sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Layanan konseling pada lansia ini sangat berperan penting untuk mewadahi dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan untuk dapat membantu mereka mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin mereka hadapi selama proses penuaan. Adapun hal-hal yang mendalam mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada lansia. Lalu, prinsip konseling pada lansia menurut Capuzzi dan Cruz pada tahun 1997 mengemukakan bahwa terdapat 9 prinsip konseling yang sesuai untuk lansia. Nah, yang pertama ini melakukan pendekatan terapeutik yang bersahabat. Yang kedua, melakukan penilaian yang komprehensi. Yang ketiga, pemahaman tentang perubahan fisik. Yang keempat, memiliki pemahaman mengenai proses kematian. Yang kelima, ada pemahaman mengenai peran sosial. Yang keenam, ada pemberdayaan. Yang ketujuh, ada pendekatan terapi yang fleksibel. Kemudian ada pemahaman tentang isolasi sosial. Selanjutnya yang terakhir ada pemahaman mengenai kematian dan duka. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, adapun kasus konseling pada lansia. Hasil penelitian Irman dan kawan-kawan pada tahun 2019, kasus yang terjadi dalam konseling ini biasanya mengenai terkait dengan keadaan di mana lansia mengalami penurunan yang berkaitan dengan fungsi kognitif dan psikomotor. Contohnya itu yang pertama, mengalami kesulitan mengingat informasi sehari-hari. Nah, selain itu ada sulit menjalankan aktivitas sehari-hari seperti itu. Menurut BKKBN pada tahun 2012, menyatakan masalah psikologis yang biasa terjadi pada lansia yaitu ada kecemasan, ketakutan, rasa mudah tersinggung, rasa kesepian, dan rasa kehilangan kepercayaan diri, seperti itu. Selanjutnya, kasus konseling menurut Istiqomah pada tahun 2019. Nah, kasus yang dialami oleh lansia yaitu kurangnya rasa terjamin dari lingkungannya. Hal ini dikarenakan mereka belum bisa lepas dari masa kejayaan dan masih terbayang-bayang dengan hasil kerja keras yang mereka peroleh dari muda hingga tua, seperti itu. Nah, untuk menurut Sunario sendiri pada tahun 2004 ini menyebutkan bahwa terjadi stres pada lansia.
Stres lansia ini merupakan gangguan pada tubuh serta pikirannya yang disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam tuntutan kehidupan, serta dipengaruhi juga oleh lingkungan, seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulan sendiri, ini dengan adanya permasalahan yang terjadi pada lansia tersebut, maka lansia membutuhkan bimbingan konseling oleh konselor atau tenaga ahli lainnya. Konseling pada lansia sendiri melibatkan berbagai pendekatan seperti kognitif perilaku, terapi reminiscence, keluarga, dan lain sebagainya. Dalam kasus psikologi, konseling permasalahan yang sering kali muncul adalah rasa kesepian, jenuh, kesehatan jasmani yang menurun, lalu stres, kurangnya terjamin rasa aman oleh lingkungan, dan adapun penanganan yang dapat dilakukan untuk kasus-kasus tersebut adalah dengan melibatkan pemberian perhatian ataupun dukungan berupa emosi dan penguatan dalam sisi rohani, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun. Selanjutnya, nah itu. Untuk demikian pemaparan materi untuk kasus konseling pada lansia dari kelompok 24. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Dan boleh banget nih untuk dikasih saran ataupun kritik. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ye.